Bab 1211 Perlindungan. Zhao Chen menatap wajah-wajah yang dikenalnya. Suaranya yang terkejut memecah keheningan singkat. Iblis berwajah seribu. Lagu Huangfu. Apa yang dilakukan kepala mereka di sini? Penjaga. Siapa yang membawa mereka ke sini? Kaisar Iblis. Tuan. Mereka menyebut diri mereka klan Luo dari kota kegembiraan dan berada di luar gunung menunggu untuk bertemu dengan Anda. Seorang penjaga bergegas masuk. Tampak gelisah menghadapi kemarahan Zhao Chen. Wajah Zhao Chen berkedut tak percaya. Klan Luo. Seperti klan yang sama. Mereka berani membawa kepala anak buahku. Mereka sudah keterlaluan. Tangkap dan seret mereka ke sini. Saya ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ya. Anak buahnya pergi mengikuti perintahnya dan membawa seorang pria dan seorang wanita yang dikelilingi oleh penjaga berkulit hitam ke aula. Melihat tempat lamanya, Zuo Fan membawa kembali ke masa lalu yang indah. Satu-satunya hal yang merusak ingatannya adalah melihat Zhao Chen tidak berubah setelah ribuan tahun. Dia menunjukkan senyum buas, namun tidak menunjukkan kebencian. Zhao Chen menggigil saat mata mereka bertemu. Merasakan keakraban yang luar biasa. Jantungnya mulai berdebar kencang karena ketakutan dan bahkan terhuyung mundur. Pak, seorang pria berpakaian hitam membungkuk. Tuan Kaisar Iblis. Mereka adalah orang-orang dari klan Luo yang membawa kepala. Kami menunggu pesanan Anda. Pergi. Zhao Chen tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Zuo Fan. Kehilangan semua amarahnya saat dia melambai dengan kaku. Kalian semua pergi. Benar. Orang-orang itu berbagi tatapan bingung. Mendapati sikap Kaisar Iblis yang berubah. Seolah dia bukan dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suaranya yang ramah. Jadi mereka berangkat dengan kecepatan ganda. Zuo Fan, Bali Yuyu dan Zhao Chen adalah satu-satunya yang tersisa. Serta lantai berdarah dengan mayat-mayat. Zuo Fan tersenyum melihat wajah kaku itu. Menangkupkan tangannya. Kaisar Iblis, reputasimu mendahuluimu. Saya pengurus Zuo dari klan Luo. Ini pengawalku, Bali Yuyu. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Kaisar Iblis yang agung. Namamu terasa familiar. Zhao Chen menyipitkan mata. Tersesat sejenak sebelum berkata. Bukan hanya namanya, tapi juga karakternya, tidak. Itu tidak sama. Dia tidak pernah bersikap santai. Dan tidak pernah merendahkan dirinya untuk menjadi seorang pengurus. Tidak. Mustahil bagi orang mati. Hahaha. Zuo Fan tersenyum. Kaisar Iblis. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Zhao Chen tersentak kembali ke dunia nyata. Wajahnya menjadi dingin saat dia menatap kepala-kepala itu. Stuart Zuo, kan? Apa artinya ini? Unjuk kekuatan atau tantanganmu? Tidak, 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 Kaisar Iblis. Ini adalah hadiah dari kepala klan. Dia berharap agar Anda dengan senang hati menerimanya. Hadiah. Kamu membunuh orang-orangku dan membawakan kepala mereka dan kamu menyebutnya sebagai hadiah yang luar biasa. Bang. Zhao Chen membanting meja dengan marah. Tidak ada yang melakukan itu. Jelaskan diri Anda sendiri atau Anda tidak hanya akan menemui akhir Anda di sini tetapi seluruh klan Luo akan musnah. Aku akan mengambil seluruh kepalamu untuk menginjak-injak mereka dalam perjalanan menuju neraka. Aura ledakan Zhao Chen menyapu aula. Membuat Bali Yuyu kembali menggigil. 8 kaisar jauh lebih kuat dari kaisar pada umumnya. Zuo Fan menghadapi tekanan. Juga berteriak, Kaisar Iblis. Tolong dengarkan kami. Setelah itu, Anda bebas mengambil kepala kami tanpa keluhan apapun. Berbicara. Zhao Chen mengamati mereka. Meregangkan kerah bajunya. Zuo Fan tersenyum. Tuan Kaisar Iblis. Apakah Anda mungkin mengirim seseorang untuk menyerang murid-murid Sekte Awan Rubi dan mencuri piala berlapis emas ungu mereka? Tidak. Zhao Chen berkata dengan santai setelah beberapa saat. Zuo Fan berseri-seri. Saya juga berpikir begitu. Kaisar Iblis tidak akan pernah melakukan hal seperti ini kepada pemimpin Sekte Ruby Cloud. Salah satu dari 8 kaisar.
Itu tidak hanya akan mencoreng namamu tetapi akan membuat musuh kuat lainnya tanpa alasan apapun. Mengapa harus melalui semua masalah yang melelahkan itu? Tapi dia mengumumkan dirinya sebagai salah satu pembantu Kaisar Iblis. Menghapus nama Tuan sambil mengatakan bahwa itu adalah idemu selama ini. Saya tidak ingin dia mengoceh dan membuat hidup Tuan menjadi lebih buruk. Jadi saya segera menyingkirkan bandit ini. Untuk menjaga nama Tuan. Apakah aku salah? Zuo Fan menunjuk ke kepala pertama sambil tersenyum. Zhao Chen tidak berkomitmen. Dan setan berwajah seribu. Kaisar Iblis. Tuan. Bukankah Anda yang memicu masalah kastil cahaya iblis 3 tahun yang lalu? Membuat Kaisar Wright dan Kaisar Falcon berperang. Mendapatkan keuntungan maksimal dari proses tersebut. Omong kosong. Itu adalah masalah mereka sendiri yang lahir dari permusuhan mereka. Apa hubungannya denganku? Hati Zhao Chen mencelos. Menyangkal segalanya. Zuo Fan mengangguk secara alami. Tapi tentu saja. Kaisar Iblis tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Setan berwajah seribu pasti sudah mengacau di kota judi. Menjadikanmu kambing hitam. Sekarang Kaisar Wright dan Kaisar Falcon bergandengan tangan untuk berurusan denganmu. Saya tidak tahan membiarkan orang seperti itu hidup lebih lama lagi. Apa? Zhao Chen menjadi gelap, lalu menjentikkan tangannya. Baiklah. Baiklah. Biarkan para kakek tua itu datang. Saya tidak takut pada mereka. Zuo Fan memberi tanda hormat yang dalam. Tuan Kaisar Iblis sangat heroik. Dengan 2 orang di bawahmu. Tapi bagaimana dengan 3 atau 4 kaisar? Hahaha. Jangan takut pada lawan yang mampu. Melainkan sekutu yang tidak kompeten. Dengan ajudan busuk seperti iblis berwajah seribu dan yang lainnya yang meracuni sumur di luar dan membuat Tuan menjadi musuh. Tuan pasti akan menjadi musuh publik nomor 1. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi kerumunan orang sendirian. Bahkan seseorang yang heroik seperti Tuan. Wajah Zhao Chen berkedut. Tinjunya mengepal. Giginya bergemeretak. Karena itu, kami mengambil tindakan sendiri dan membantu Tuan dengan menyingkirkan bajingan-bajingan ini. Bukankah kami telah memberikan bantuan yang besar kepada Tuan? Zuo Fan berseri-seri. Zhao Chen menatap matanya. Masih terlihat gelisah. Anjing-anjing ini mungkin salah. Tapi hanya saya yang boleh menghukum mereka. Dan bukan orang luar. Dengan matinya mereka, kekuatanku melemah. Lalu bagaimana cara saya menanganinya? Kaisar Iblis. Tuan. Keluarlah yang lama. Masuklah yang baru. Tidak ada masalah sama sekali jika mereka pergi. Tidak ketika kamu memiliki klan Luo untuk mengisi kekosongan itu. Hahaha. Zuo Fan tersenyum aneh. Sambil membungkuk. Kepala klan kami mengagumi kepahlawanan Kaisar Iblis. Ingin berdiri di antara 8 kaisar sejak muda. Jadi kami datang untuk bergabung dengan Anda. Saya meminta Kaisar Iblis memberi kami tempat. Tentu saja kita tidak akan seperti 2 orang bodoh itu. Karena kita jauh lebih unggul dari mereka dalam segala hal. Baik dalam kekuatan maupun penanganan. Dengan cara ini, mereka tidak mati terhadap orang luar. Tetapi membuang kotoran sebagai pengganti Tuan. Zhao Chen gemetar keras. Terengah-engah. Kamu ingin perlindunganku? Tentu saja. Tidak ada imbalan tanpa usaha. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk menunjukkan hasil kami dan menerima perlindungan dari Tuan. Tangan Zuo Fan bersinar dan mengeluarkan kertas tua. Dia menawarkannya dengan 2 tangan. Membuat Zhao Chen melompat kegirangan. Peta Laut Neter. Ya. Kami tahu Tuan menginginkannya dan melewati neraka dan air pasang untuk memberikannya kepada Tuan. Zuo Fan tersenyum. Menatap kepala mengerikan itu dengan cemoohan. Juga. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan kegunaan kita kepada Tuan. Keduanya kehilangan nyawa dan tidak bisa mendapatkannya sementara kami mendapatkannya. Saya yakin Tuan akan senang menerima kami. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum liar. Tapi kemudian dia ragu-ragu. Mengapa kamu memilihku dari 8 kaisar? Dan jangan bilang itu karena kekaguman atau ucapan berbunga-bunga. Saya ingin kebenarannya. Tuan Kaisar Iblis adalah orang yang memiliki banyak nilai.
Saya tahu kami membuat pilihan yang tepat. Keduanya berbagi anggukan sebelum Zuo Fan menoleh ke Zhao Chen. Saya akan jujur. Klan Luo telah bersembunyi di Joy Town selama ribuan tahun. Untuk keluar dari lubang itu, kami membutuhkan seorang kaisar di pihak kami. Kami harus membuat pilihan di antara mereka. Tuan juga dapat melihat bahwa dengan kekuatan kami, akan mudah untuk mendapatkan bantuan kaisar. Yang pertama menarik perhatian kami, tentu saja, adalah kepala 8 kaisar. Kaisar pedang. Sayangnya, kaisar pedang memiliki tuntutan tertinggi dan kekuatan terbesar. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi pemimpin di antara manusia daripada menjadi penggerutu di antara raksasa. Kami takut tidak punya ruang untuk tumbuh di bawah kaisar pedang. Jadi kami menyerah. Sedangkan sisanya, mereka semua berusia lanjut dan terpuruk, bertele-tele dan ketinggalan zaman. Hampir tidak mampu membantu kita bangkit di tengah masyarakat mereka. Hanya Kaisar Iblis, Tuan, dengan keberanian mudamu, yang merupakan pilihan sempurna untuk bekerja. Tangan kananmu. Bab 1212, memberi dan menerima. Zhao Chen menyetujuinya sambil mengangguk. Gembira mendengar pujian itu. Mata yang bagus. Saya melihat kepala klan Anda adalah orang yang terpelajar. Aku bukan orang yang suka menyombongkan diri. Tetapi di antara 8 kaisar, hanya aku yang memiliki kekuatan dan hak untuk menjadi kepala di antara semua kaisar. Hanya masalah waktu sebelum kaisar pedang yang jompo akan digantikan. Itu juga yang dikatakan kepala klan kita. Meskipun, ya, kami membunuh 2 anak buah tuan dan pergi ke kaisar lain akan membuat kami aman. Meski hanya untuk sementara sebelum kami menerima balasan Anda. Menjadi sasaran murka kaisar iblis bagaikan seekor ular beludak yang mengintaimu. Kita tidak akan pernah bisa tidur sekejap pun. Hanya di bawah perlindungan Tuan, kami bisa menjadi teman dan menyelesaikan permusuhan ini. Zuo Fan menghela nafas. Terlepas dari segalanya, pilihan terbaik kita adalah Kaisar Iblis. Zhao Chen menatapnya lama-lama. Pemikiran bagus dan analisis sempurna. Ya, Anda telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini dengan kepala bodoh ini. Namun, siapakah yang memunculkan taktik brilian ini? Mata Zhao Chen bersinar, agak bersemangat. Kaisar Iblis, Tuan, pengurus Zuo adalah orang kepercayaan kepala klan kami. Dengan dia membantu kepala klan di setiap langkah, tugasnya hanyalah membantu kepala klan mengambil keputusan. Itulah aba-aba Bali Yuyu dan dia maju ke depan sambil menangkupkan tangan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Tolong, saya hanya memberikan nasihat sederhana. Kepala klan yang mengambil keputusan akhir. Steward Zuo, terimalah penghargaan yang pantas. Sebagai seorang kultivator Bone Tempering, berdiri di samping kepala klan hanya mungkin dilakukan dengan menunjukkan bakat Anda yang mengesankan. Bali Yuyu mengejek. Kaisar Iblis, Tuan, tolong abaikan budidaya Steward Zuo yang remeh. Karena di klan Luo, dia bahkan memiliki telinga kepala klan. Kalau tidak, kecenderungan kepala klan akan mengarah pada Kaisar Pedang dengan begitu banyak penjaga klan kita yang berlatih pedang. Zhao Chen menatap tajam ke arah Zuo Fan. Baru kemudian menyadari bahwa dia sedang menghadapi serangga. Terlepas dari tingkat kultivasinya yang rendah, pria itu sebenarnya berada pada posisi yang sangat baik. Ini semakin membuktikan bahwa bakatnya ada di tempat lain. Dari apa yang wanita katakan, pria itu pastilah seorang pemikir yang mendalam. Terkutuklah. Itulah bakat yang aku rindukan. Zhao Chen berjalan ke depan sambil meraih tangan Zuo Fan sambil tersenyum. Hahaha. Sangat jarang menemukan ahli strategi sejati akhir-akhir ini. Steward Zuo, aku benar-benar membutuhkan seseorang sepertimu untuk Gunung Iblis. Menyerahkannya pada orang-orang bodoh itu akan menghancurkan warisannya selama ribuan tahun. Kaisar Iblis, Tuan, Anda terlalu baik. Lalu klan Luo, jangan katakan apa-apa lagi. Dari 20 pengawal iblis, 36 kota, dan 64 klan. Saat kamu menggantikan iblis berwajah 1000, kamu akan berada di atas mereka semua.
Zhao Chen menepuk dadanya. Bersumpah, saya akan menyatakan klan Luo sebagai rakyat setia saya. Dengan Steward Zhuo sebagai tangan kanan saya. Siapapun yang menyentuhmu akan membuatku murka. Kaisar Iblis. Bukankah seharusnya kepala klan yang menduduki posisiku? Apa bedanya? Anda membantu Luo Clan Head dan dia membantu saya. Bukankah semuanya sama saja? Mengapa menjadi begitu rumit? Itu di luar kewenanganku. Bukankah seharusnya Tuan memanggil kepala klan terlebih dahulu? Apa gunanya? Apa yang saya katakan berlaku. Penjaga, siapkan pesta untuk menyambut Steward Zhuo. Gunung Iblis bersorak selama 3 hari berikutnya. Dengan Zhao Chen menyambut Zhuo Fan dengan baik. Dia juga menyatakan ke seluruh tempat suci bahwa klan Luo jatuh bersama Gunung Iblis. Klan Luo menjadi pemimpin dari 20 pengawal iblis dan Zhuo Fan menjadi penasihat pribadi Zhao Chen. 10 hari berlalu dan Zhao Chen memberikan 20 kota di bawah pengawasan klan Luo. Zhuo Fan dan Bai Liu kemudian berpamitan dari Kaisar Iblis untuk membantu klan Luo menangani transisi, meninggalkan gunung. Zhuo Fan melihat kembali ke puncak yang subur dan menghela nafas. Saya dulu sendirian, hanya dengan beberapa barisan yang menjaga gunung. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hari di mana tempat itu akan ramai. Bukan lagi surga masa lalu. Sebaliknya, anak itu tidak berubah. Masih berjuang untuk mendapatkan kekuasaan seperti orang lain. Kalau dipikir-pikir di masaku, bahkan tanpa wilayahku sendiri, aku masih menjadi kepala 8 kaisar. Bodoh. Apa yang kamu lakukan setelah melakukan begitu banyak hal? Anda tidak membawa apa-apa selain rasa malu bagi gunung yang terkenal ini. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan di bawah sayapnya? Bali Yuyu menjawab, bukankah kita harus menggunakan orang lain untuk menghabisinya? Sekarang kami bekerja untuknya. Kami berada di bawah pengawasan anak buahnya dan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Zhuo Fan menyeringai. Dalam perang kamu harus memberi dulu baru menerima. Setiap orang atau faksi pada akhirnya akan hancur dari dalam. Dan pengaruh luar tidak banyak berpengaruh pada nasibnya. Kami sekarang seperti belatung di dalam rumahnya, memakan semua yang dimilikinya. Bukankah ke-20 kota itu membuktikannya? Hahaha. Zhuo Fan berjalan dengan percaya diri. Bali Yuyu mengikutinya dengan tatapan lembut. Di kota judi, berita mengejutkan tentang bergabungnya klan Luo dengan Kaisar Iblis terdengar di telinga semua orang. Di istana penguasa kota kabut, Kaisar Judi memegang slip giok di balik tirai. Klan Luo benar-benar menjadi pengawal iblis pertama Kaisar Iblis. Ini terlalu membingungkan. Hampir tidak bisa dipercaya. Kaisar Judi. Mereka pasti menawarkan peta itu untuk meredam kemarahan Kaisar Iblis. Tidak, Kaisar Judi melambai. Mengamati penguasa kota dari balik tirai. Saya tahu emosinya dengan baik. Ceroboh, keras kepala, dan cepat marah. Yang paling bisa diperoleh klan Luo dari kesepakatan itu adalah bertahan hidup. Bukan menjadi pengawalnya. Bahkan menjadikannya kepala dari 20 pengawal iblisnya. Sama sekali tidak masuk akal bagi pria yang gegabah dan pemarah untuk berubah dari marah ke gembira begitu saja. Terutama Kaisar Iblis itu. Apakah itu berarti klan Luo mendapat status tinggi di Gunung Iblis melalui cara lain? Pastinya. Bahkan dengan memberikan peta tanpa rasa permusuhan, mereka tetap tidak akan ditempatkan setinggi itu. Kesepakatan itu sangat buruk. Kaisar Judi memicingkan matanya. Apakah Kaisar Iblis juga menyebutkan dalam pernyataannya bahwa dia menjadikan pengurus klan Luo sebagai tangan kanannya? Ya, itu dia. Tapi ini sangat aneh. Klan Luo sekarang adalah penjaga iblis pertama dan perwakilannya haruslah kepala klan mereka. Bukan pengurusnya. Kalau begitu semuanya pasti ada hubungannya dengan pramugara itu. Kaisar Judi tersenyum. Betapa lucunya. Pengurusnya sangat menarik. Teman-teman, jangan pernah tinggalkan dia dari pandanganmu. Saya ingin mengetahui sepenuhnya keahliannya dan keajaiban apa yang dia bawa. Hahaha. Ya, ruangnya melengkung. Di ruangan gelap, 2 bayangan duduk berhadapan.
Apakah kamu mendengar? Klan Luo arogan yang berada di kota judi mendapat perlindungan Kaisar Iblis. Dan, bukankah kita akan bertindak? Tentu saja. Tapi segala sesuatu tentang klan Luo itu aneh. Apapun bisa terjadi. Apa hebatnya munculnya klan tanpa nama? Kaisar Iblis membuat kami kehilangan separuh tanah kami. Kita harus mengambilnya kembali. Atas gelar kita sebagai kaisar. Saya mendengar bahwa 7 gunung suci bermaksud untuk pindah ke 8 kaisar. Salah satu yang lebih lemah bahkan mungkin akan digantikan. Kemudian, pria itu ragu-ragu. Baiklah, jika kita harus menyerang, kita akan mengejar Kaisar Iblis. Klan Luo ingin memiliki pelindung untuk melebarkan sayapnya, tetapi mereka membuat pilihan yang salah. Di Ruby Cloud Sect, seorang wanita berusia 40-an duduk di kursi utama sambil memegang kertas kuning sambil meringis. Adik perempuan, apakah kamu yakin ini salinan peta laut meteor? Pastinya. Lihat saja garis-garis samar dan lanskap yang memudar. Tidak ada kuas yang bisa meninggalkan karya seni seperti itu. Mei Sangu tampak bangga saat menjelaskan. Murid-muridnya menganggukkan kepala. Bahkan Chu Qingcheng. Mei Sangu dengan senang hati memberikan pujian kepada Chu Qingcheng. Kakak senior. Ini semua berkat Qingcheng yang menggunakan perangkap madu untuk membuat anak itu melupakan semua bahaya dalam membuat salinan ini. Bibi senior, itu bukan jebakan madu. Bukankah kita sudah membereskannya? Chu Qingcheng tersenyum sambil memohon padanya. Tuan, Zuo Fan berkata dia ingin saya meninggalkan sekte dan menjalani kehidupan normal. Omong kosong. Anda adalah pilar sekte ini. Kamu tidak bisa pergi begitu saja dengan pria manapun yang berbicara kepadamu. Mei Sangu memelototinya. Chu Qingcheng menjadi cemas. Tapi bibi senior, kamu jelas-jelas berjanji. Apa? Aku hanya mengatakan kami akan kembali untuk melapor pada kakak perempuan senior. Jika dia tidak setuju, itu saja. Anda, cukup. Melihat mereka semua memerah, wanita itu mengangkat tangan. Terlepas dari perangkap madu atau Qingcheng menjanjikan anak laki-laki itu tidak penting lagi. Peta ini palsu. Palsu. Itu tidak mungkin. Lihat garisnya. Tidak dibuat oleh manusia. Kan? Wanita itu mencibir. Menjadi sombong ketika orang lain membodohimu dengan sangat buruk. Tidak ada manusia yang membuat peta itu. Benar. Tetapi juga tidak benar. Karena tidak ada kuas yang digunakan. Mei Sangu berkedip bingung. Bab 1213 Perang. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kalian semua berada di tempat yang tinggi membuatmu melupakan sifat dasar manusia. Sifat dasar. Bukankah orang biasa makan, minum, dan buang air kecil? Dia melemparkan kertas kuning ke tangan Mei Sangu sambil tersenyum. Ingat ketika membesarkan Qingcheng bahwa dia menggambar peta yang sama hingga 4 kali sehari. Dan baunya tidak pernah menjadi tua. Hahaha. Apa? Mei Sangu mengendus salinan itu lagi. Akhirnya sampai pada sebuah wahyu yang mengejutkan. Kakak senior, maksudmu bajingan sialan itu buang air besar di kertas ini? Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar keterlaluan. Mei Sangu membalik, menjentikkan tangannya secepat kilat, merobeknya hingga berkeping-keping di tanah. Membayangkan telah memperlakukan makhluk busuk itu sebagai harta karun selama berbulan-bulan. Menelusuri setiap garis mistis dan membuat tangannya berbau busuk. Dia terjatuh dan mengosongkan perutnya saat itu juga. Fang Min dan para murid mengendus tangan mereka sendiri dan tidak sabar lagi untuk mencuci tangan. Mereka wanita anggun, namun harus menyentuh hal-hal kotor dan menjijikkan seperti itu. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak akan berbohong padaku. Kenapa dia menggunakan benda seperti itu untuk mempermainkanku? Gadis bodoh. Dia hanya main-main dan tidak pernah benar-benar peduli padamu sedikit pun. Anda masih terus memainkan perangkap madu. Padahal yang lain malah mempermainkan Anda. Kamu bahkan berani melibatkan diri kita sendiri. Betapa tidak berharganya. Fang Min meludah. Chu Qingcheng menunduk. Hatinya hancur karena sakit hati.
Saat pertama kali meninggalkan sekte, pria pertama yang dia rasakan adalah Zhuo Fan. Mereka sangat serasi, ingin tetap seperti ini. Tetapi ternyata Zhuo Fan mempermainkannya. Dia bisa saja mengatakan peta itu tidak bisa disalin. Kenapa dia harus berbohong padaku? Apakah kakak perempuan senior benar bahwa dia hanya memanfaatkanku dan tidak pernah benar-benar peduli? Bagaimana saya bisa begitu bodoh untuk tidak melihatnya? Di kota judi, dia punya begitu banyak wanita cantik. Jadi kenapa dia malah peduli pada gadis biasa? Saat pandangannya yang suram berubah menjadi sedih, hati Chu Qingcheng tenggelam. Wanita yang duduk di kursi utama terbatuk. Qingcheng, pria itu pelin-pelan. Jadi jangan biarkan mereka mengganggumu. Anda mempunyai takdir bersama Anda dan jauh lebih baik tanpa orang-orang bodoh itu. Fokus pada kultivasi. Chu Qingcheng mengempis dan mengangguk lemah saat air mata membasahi matanya. Kakak senior, aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Membiarkan beberapa bocah nakal mendapatkan yang terbaik dariku di usiaku dan bahkan membawa kekotoran seperti itu kembali ke sekte. Saya pantas dihukum. Mei Sangu tampak malu. Wanita itu menghilangkan kekhawatirannya. Kami memiliki pengalaman ribuan tahun. Membuat kenangan masa kecil kami menjadi kabur. Para murid juga berakal sehat untuk tidak menghadapi peristiwa seperti itu. Itu hanya terlintas dalam pikiranku karena aku telah menjaga Qingcheng selama bertahun-tahun. Dia adalah muridku yang terkasih. Membuat kenangan ini lebih dalam. Hahaha. Menguasai. Chu Qingcheng tersentuh. Tidak dapat mengatasi kesedihan di dalam. Dia mulai menangis. Fang Yin mendengus iri. Sialan gadis ini. Membuat ulah. Dia tidak membantu sekte itu sedikit pun namun Tuan masih memperlakukannya dengan sangat baik. Kemana perginya keadilan? Mei Sangu semakin marah dan meraung. Bodoh sekali. Kakak senior. Aku akan mengejarnya dan menempatkan dia di tempatnya atau dia akan menganggap Ruby Cloud Sect adalah penurut. Wanita itu membelai rambut Chu Qingcheng. Matanya berkedip. Pemimpin sekte. Gunung Iblis membuat deklarasi ke seluruh domain suci. Sebuah suara tajam datang dari luar dan seorang gadis melayang masuk untuk memberikan slip giok. Wanita itu mengambil slip giok dan berteriak. Sangu, kamu tidak perlu pergi. Dia tidak bisa disentuh. Apa? Lihatlah dirimu sendiri. Dia dan klan Luo sekarang adalah orang-orang yang disayangi Kaisar Iblis. Mengejarnya berarti berperang. Apa? Mei Sangu mengambil slip giok itu dan membacanya sekilas. Wajahnya marah. Sial. Mereka pasti telah memberikan peta laut neter yang asli untuk statusnya sehingga anjing itu akan memiliki majikan. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang. Fang Yin dan yang lainnya kaget. Klan Luo sungguh bekerja dengan cepat. Mendapatkan perlindungan Kaisar Iblis dalam waktu sesingkat itu. Pemimpin wanita itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Mereka tidak akan aman dalam waktu lama. Saat pelindung mereka jatuh, kami akan menangkap mereka dan membuat mereka membayar Qingcheng. Apa? Yang lain berkedip ragu. 3 bulan kemudian, Zhuo Fan menangani peralihan 20 kota yang diberikan Zhao Chen kepada klan Luo yang kebetulan berada di bawah 2 kota yang dia bunuh. Akan selalu ada masalah ketika perubahan seperti itu terjadi. Dari orang-orang bodoh yang berusaha mengambil alih atau orang-orang yang terlalu berambisi. 3 bulan untuk menyelesaikan semua itu tidaklah cukup. Namun, klan Luo bergerak dengan kekuatan dan kecepatan. Ditambah lagi dengan Murong Lai, Liu Mubai dan para raja pedang lainnya. Semua masalah menjadi sepele. Ke-20 kota itu jatuh ke tangan mereka. Akhirnya menjadikannya wilayah kedua klan Luo di domain suci. Ribuan kali lebih besar dari kota Zhou. Itu tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Karena setelah klan Luo memulai operasinya, mereka menemui masalah besar. Perang 3 Kaisar. Stuart Slow. Kota Featherwind telah memperhatikan aktivitas mencurigakan di luar temboknya. Seorang penjaga membungkuk di depan Zhuo Fan. Zhuo Fan mengerutkan kening. Kota Featherwind terletak di sebelah tanah Kaisar Hantu. Apakah Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon bersiap untuk pindah? Kakak Zhuo,
apakah kita bertindak? Luo Yunhai datang untuk bertanya. Luo Sifan berbicara dengan bangga. Biarkan mereka mencobanya. Kita tidak perlu takut dengan Kaisar Iblis yang mengawasi kita. Klan Luo bukan satu-satunya yang bertarung dalam hal ini. Kami punya bala bantuan. Tidak terjadi. Zuo Fan memelototi keduanya. Kamu menganggap dirimu terlindungi dan ingin melawan mereka. Bahkan dengan punggung tertutup. Anggota klan Luo kitalah yang akan mati di luar sana. Mengapa kita harus menanggung kerugian sebesar itu? Luo Yunhai mengangguk. Aku bisa memahaminya. Tapi kita berada di perbatasan wilayah Kaisar Iblis. Apakah kita harus mundur jika tidak menyerang? Mundur akan merusak kesempatan langka untuk terlibat dalam konflik 8 kaisar. Kemudian, dapatkan yang terbaik dari dua dunia dengan menyaksikan mereka saling membantai. Dendam ini ada di antara mereka bertiga dan kita bisa tetap jelas. Bagaimana pertanyaannya? Zuo Fan merenung dengan tatapan berkedip. Orang lain menyerbu dengan slip batu giok baru. Pelayan Zuo. Kaisar Iblis Zhao Chen meminta kehadiran Anda. Aku juga akan pergi menemuinya. Zuo Fan menyeringai. Mengambil slip giok dan berangkat ke Gunung Setan bersama Bali Yuyu. Membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba. Pengawal iblis mengenal mereka dan membiarkan mereka masuk. Di aula, mereka membungkuk di hadapan Zhao Chen. Salam, Kaisar Iblis. Pelayan Zuo, silakan duduk. Zhao Chen dengan tidak sabar menunjuk ke kursi. Pelayan Zuo, saya yakin Anda sekarang sudah tahu mengapa saya memanggil Anda. Setelah mengambil alih 20 kota yang saya berikan kepada Anda. Zuo Fan mengangguk. Pasukan Kaisar Hantu menunjukkan peningkatan aktivitas. Mereka punya pikiran buruk, bukan hanya itu. Tapi mereka ingin menyelesaikan masalah sejak bertahun-tahun lalu. Zhao Chen mendengus dan menjentikkan tangannya. Orang-orang Kaisar Falcon juga bertindak di sisi lain. Keduanya pasti merencanakannya untuk menjepitku. Apa mereka yakin bisa mengalahkanku dengan ini? Steward Zuo. Saya memanggil Anda untuk menanyakan bagaimana klan Luo menangani 20 kota. Apakah kamu siap untuk membekir pasukan Kaisar Hantu? Zuo Fan berhenti sejenak. Tuan Kaisar Iblis. Klan Luo masih baru di sini. Berjuang untuk mengendalikan semua preman lokal. Sekarang musuh datang dari luar. Mendapatkan kendali penuh hanya dalam 3 bulan itu sedikit. Baiklah. Aku tahu kemana tujuanmu dengan ini. Tapi melarikan diri dari perang ini adalah hal yang mustahil. Sekarang berapa banyak pria yang Anda butuhkan? Aku akan memberikannya padamu. Aku ingin memberitahu mereka bahwa meskipun keduanya melawanku, aku akan tetap menghancurkan mereka. Mereka ingin menyelesaikan semuanya. Mereka jauh dari layak. Mata Zhao Chen bersinar karena kekejaman. Zuo Fan bergumam, Tuan Kaisar Iblis. Menurut pandangan saya, menghindari perang adalah pilihan terbaik. Bab 1214 Taktik Luar Biasa. Mengapa kamu berkata begitu? Pramugari Zuo. Zhao Chen mengerutkan kening. Zuo Fan tersenyum sambil berdiri. Mengambil beberapa langkah. Saat 2 orang bertarung, yang ketiga mendapat hadiahnya. Tuan Kaisar Iblis memang heroik. Tapi melawan 2 orang lainnya kemungkinannya tidak menguntungkan. Anda bahkan mungkin menang. Tetapi kerugiannya akan sangat parah dan pada akhirnya berubah menjadi kerugian. Sementara kaisar lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut tanah tuan. Singkatnya, perang hanya akan membawa dampak buruk. Seperti dalam perang antara Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu. Apa yang dilakukan tuan? Kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Zhao Chen menghela nafas. Bukan aku yang memulai pertarungan ini. Tapi 2 kakek tua lainnya mendatangiku. Tidak bertahan sama saja dengan menyerahkan tanah. Tidak hanya kehilangan wilayah tapi namaku juga. Karena dunia melihatku lemah. Tak seorang pun akan meminta perlindungan padaku. Zuo Fan mengangguk. Ya, dengan tidak berperang, kerugiannya akan lebih besar. Menjadikan perang sebagai suatu keharusan. Namun, bukan tuan yang harus bertarung. Kalau begitu, siapa lagi? Mereka datang khusus untuk melawanku.
Biarkan mereka yang bersembunyi dari pinggir lapangan bertarung. Itu taktik terbaik. Zuo Fan tersenyum licik. Siapapun yang bergabung harus menderita. Mengapa Tuan tidak membiarkan para penonton itu ikut serta sementara Anda menggantikan mereka? Sebagai pihak ketiga, Zhao Chen memulai. Kamu ingin aku mencari sekutu. Tapi siapa yang akan membantuku pada saat seperti itu? Ada dua kaisar yang datang juga. Setiap sekutu yang saya temukan, jika saya menemukannya, paling tidak akan memberikan pidato yang muluk-muluk hanya untuk tidak hadir ketika perang dimulai. Kaisar Iblis, Tuan, dia tidak mencari sekutu, tapi musuh. Anda bertarung bersama sekutu, tidak seperti musuh. Mereka melakukan pekerjaan sementara kita menonton tanpa mengangkat satu jari pun. Stuart Slow, apakah kamu waras? Zhao Chen menatap tajam lalu berkata, hahaha, Stuart Slow, di mana kita bisa menemukan Nimrod seperti itu? Saya tidak tahu satupun di antara 8 kaisar yang sebodoh itu menyia-nyiakan kekuatannya. Zuo Fan tersenyum. Tentu saja tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukannya. Dan merekrut musuh ada harganya. Bahkan 8 kaisar. Berapa harganya? Zhao Chen bertanya. Seringai Zuo Fan melebar. Menekankan setiap kata. Kaisar Iblis. Apakah Anda berhasil menguraikan peta Laut Nether? Kamu ingin memberikan petanya? Tidak terjadi. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Menyangkal gagasan seperti itu. Peta Laut Nether adalah satu-satunya petunjuk menuju tahta pencerahan penguasa Nether. Ini sangat berharga. Mengapa saya harus menyerahkannya saja? Bagaimana jika mereka menguraikannya? Peta ini terlalu sulit untuk diungkap oleh mata awam. Kaisar Judi tidak akan berani bertaruh sebaliknya. Kami juga tidak akan menggunakan peta asli, melainkan salinannya. Hal yang sebenarnya akan tetap ada pada Tuan. Tidak. Bagaimana jika mereka masih bisa memecahkannya? Kita hanya bisa mengutak-atiknya. Sehingga menjadi tidak mungkin. Merusaknya dan mereka tetap tidak menyadarinya. Kaisar Iblis, Tuan, tolong keluarkan petanya dan izinkan saya melihatnya. Zuo Fan membungkuk, menyipitkan mata. Zhao Chen akhirnya mengalah dan mengeluarkan peta itu setelah jeda yang lama. Zuo Fan mendekat dengan santai dan menunjuk. Tuan, peta ini memiliki lingkaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Yang harus kita lakukan hanyalah menambahkan lebih banyak di sini sambil membawanya ke sana. Saat kita membuat salinannya, tidak ada yang akan mengetahuinya. Bahkan Kaisar Judi pun tidak. Sudut kanan dan kiri juga serupa jadi kita bisa menggantinya saja. Meski disandingkan dengan aslinya, siapa yang akan memperhatikan? Anda bisa menatapnya sampai Anda menjadi buta dan tetap tidak dapat memahaminya. Zhao Chen mengangguk dan berseru. Taktik Stuart Zuo sangat cerdik. Dengan beberapa perubahan halus pada peta yang sudah sulit dipahami, tidak ada yang akan menyadarinya. Sekarang kita punya tawar-menawar. Mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Hahaha. Hanya saja, dengan siapa kita harus membuat kesepakatan? Dengan siapa yang paling mendambakan peta itu? Zuo Fan melangkah. Di kota perjudian. Kaisar perjudian melemparkan peta itu ke dalam taruhan sehingga dia tidak akan menghargainya. Atau mungkin dia sudah memiliki salinannya. Perwakilan lain mungkin menginginkan peta itu. Hanya 2 orang yang menginginkannya. Ruby Cloudsec mencoba menggunakan perangkap madu pada saya untuk memberi mereka salinannya. Perwakilan Kaisar Pedang bahkan memotong jari kakinya sendiri dalam pertaruhan tersebut. Berbicara dengan mereka akan jauh lebih berhasil. Zhao Chen mengangguk setuju. Tuan benar-benar tajam. Aku beruntung memilikimu. Saya akan segera menghubungi keduanya. Sebentar. Zuo Fan turun tangan. Tuan Kaisar Iblis. Tidak perlu terburu-buru. Semua orang mengetahui keadaan kita. Dan pasti akan mengajukan tuntutan berat jika kita mendatanginya dengan membawa peta. Perhatikan saran saya, Tuan. Dan mereka akan dengan senang hati bekerja untuk kami. Wajah Zhao Chen berkedut, menatap lama ke arah Zuo Fan. Memiliki Tuan bersamaku seperti mendapatkan permata.
Lalu aku akan menyerahkan aliansi yang luar biasa ini kepada Tuan. Hanya melakukan tugas saya, Tuan. Zuo Fan membungkuk, bertukar beberapa kata lagi dan pergi bersama Bali Yuyu. Tujuan pertamanya adalah Ruby Cloud Sect, tempat Chu Qingcheng berada. Kesepakatan yang gagal di kota judi akan selesai kali ini. Suara mendesing. Sesampainya di depan wilayah Ruby Cloud Sekte, selusin gadis menghalangi jalan mereka. Dengan Fang Xmin memimpin, Zuo Fan mencibir, berteriak, "Girly, beritahu mereka bahwa aku mewakili Kaisar Iblis dan datang menemui permaisuri memikat untuk urusan penting." Bajingan busuk. Sepertinya kami belum muak dengan trikmu terakhir kali. Sekarang Anda berani datang ke Ruby Cloud Sect. Kamu ingin mati. Fang Min mendengus, bersiap untuk menyerang Zuo Fan. Saudari, robeklah bajingan sombong ini. Ya, gadis-gadis itu menyerang, mengincar Zuo Fan. Tekanan berat menimpa Zuo Fan, seorang kultivator bon tempering, yang pasti akan meratakannya. Suara mendesing. Bali Yuyu melintas di depan, mengirimkan gelombang pedang es ke arah mereka. Bam! Selusin gadis itu batuk darah dan terlempar seperti lalat. Mereka harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena Bali Yuyu berjalan dengan mudah. Atau tidak akan ada lagi yang tersisa dari mereka. Bali Yuyu mencibir dan Zuo Fan melangkah maju. Saya mewakili Kaisar Iblis. Menyerang saya berarti menyerang Pak. Apakah Ruby Cloud Sect ingin berperang dengan Devil Mountain? Kaisar Iblis terpojok. Bisakah dia menghemat energi untuk melawan musuh lain? Nada mengejek datang, diikuti oleh sosok yang dikenalnya. Zuo Fan menyemangati. Jika bukan bibi senior Mei, bagaimana kabarnya? Kamu berani memanggilku seperti itu? Seperti yang dilakukan Qingcheng. Zuo Fan berseri-seri tanpa rasa malu. Mei Sangu ingat Zuo Fan memberinya hasil karya kotor itu dan mengutuk. Sialan. Aku punya masalah yang harus diselesaikan denganmu untuk terakhir kalinya. Jadi kamu mengetahuinya, ya? Di sini saya pikir penawarannya akan memakan waktu lama. Bali Yuyu mengejek. Telinga Mei Sangu bergerak-gerak, mengepalkan tinjunya. Dia tahu gadis itu lebih dari yang terlihat dan menang tidak akan mudah. Dia tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Zuo Fan tertawa. Saya akan memberikan semua penjelasan yang Anda inginkan untuk terakhir kalinya. Masalah sebenarnya adalah sekarang. Aku mewakili Kaisar Iblis tetapi kamu hanya membiarkanku di depan pintu. Dan bagaimana dengan itu? Pelayan terbaru Devil Mountain hanya tahu cara menyalahgunakan statusnya. Mei Sangu, apa bedanya denganmu? Zuo Fan sangat serius. Menjadi wakil Kaisar Iblis bukanlah sesuatu yang hebat. Tapi itu bukan hakmu untuk mengatakannya. Karena kamu tidak layak. Saya perwakilan Kaisar Iblis. Di sini untuk menemui pemimpin sekte Ruby Cloud untuk membuat kesepakatan. Hanya pemimpin sekte Anda yang dapat mengirim saya pergi. Karena dia adalah sekte Ruby Cloud. Bibi senior Mei, apakah Anda mungkin perwakilan itu? Bukankah ini permainan kekuasaan? Apakah permaisuri yang memikat meninggal? Kenapa kamu? Wajah Mei Sangu berkedut karena marah. Siap meledak. Dia tidak menginginkan apapun selain meratakan pria itu. Tetapi satu-satunya pilihan yang dia punya adalah memendam amarahnya. Bali Yuyu bukan hanya seorang penjaga yang tidak dikenal sehingga dia tidak percaya diri untuk menang melawannya. Sayangnya Zuo Fan juga benar. Dia adalah perwakilan Kaisar Iblis dan ini melibatkan hubungan antara Gunung Iblis dan Sekte Ruby Cloud. Dia tidak punya hak untuk mengambil alih di sini. Sayang sekali. Serangga Bon Tempering memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dia tidak. Kemarahan Mei Sangu kembali berkobar. Berurusan dengan Zuo Fan seperti kehilangan 5.000 tahun umurnya. Bab 1215 menekan dorongan. Bibi senior Mei, bunuh dia. Diam. Apakah kamu idiot karena tidak melihat aku tidak bisa? Fang Min mendesaknya. Tapi Mei Sangu malah melampiaskan amarahnya padanya. Gadis bodoh. Kamu pikir aku tidak mau? Zuo Fan menonton pertunjukan itu dengan seringai menghina. Suara mendesing.
Sosok baru muncul di hadapan mereka dan Zuo Fan menangis kegirangan. Qin Cheng, bibi senior Mei. Tuan mengundang mereka ke aula. Chu Qin Cheng sedingin es. Hanya membungkuk pada guru dan segera pergi setelahnya. Zuo Fan mengetahui alasannya dan menggelengkan kepalanya. Menggunakan kertas bernoda itu pasti membuatnya marah. Bali Yuyu mendorong bahunya untuk menyatakan, apakah kamu tidak akan menjelaskannya? Tidak perlu. Karena apapun yang dikatakan pada saat ini tidak akan sampai padanya. Zuo Fan tersenyum lebar saat dia berjalan di bawah bimbingan para gadis menuju sekte. Mereka mencapai aula kuno dengan seorang wanita dewasa duduk di kursi tinggi. Zuo Fan mengenalnya sebagai permaisuri 8 kaisar yang mempesona. Sudah lama tidak bertemu. Nenek tua. Permaisuri yang memikat mengukurnya saat dia masuk. Sambil tersenyum. Steward Zuo, tolong duduk. Permaisuri senior yang memikat. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Duduk di kursi bambu. Dengan Bali Yuyu duduk di sebelahnya. Mei Sangu dan para murid berdiri di sisi permaisuri memikat. Tidak pernah meninggalkan keduanya dari pandangan mereka. Steward Zuo berasal dari Joy Town. Namamu membawakanku kenangan yang tidak menyenangkan. Menyeruput tehnya. Permaisuri mempesona berkata, dia otoriter seperti Anda. Melihat Steward Zuo seperti melihatnya. Saya ingin tahu apakah ada hubungannya. Zuo Fan tersenyum. Kaisar Iblis mengatakan hal yang sama ketika dia melihatku. Tapi aku lahir dan besar di klan Luo. Maaf telah mengecewakanmu. Tapi nama itu diberikan oleh kepala klan sendiri. Oh, tidak apa-apa. Hanya mengingat seorang teman lama yang sudah lama berlalu. Teman lama, milikmu dan Kaisar Iblis. Zuo Fan berkata. Saya cukup penasaran apakah dia sangat mirip dengan saya. Mengapa kedua seniornya memiliki reaksi yang sama? Mungkin teman lamamu pasti luar biasa. Saya ingin mendengar lebih banyak. Hahaha. Permaisuri memikat menatap tajam dan menggelengkan kepalanya. Sama namun berbeda. Hanya kesan pertama yang mirip. Teman kami tidak pernah bercanda. Merenung dan gelap seperti es. Seperti ular beludak. Steward Zuo tenang jika dibandingkan. Ramah. Benar-benar. Kaisar Iblis mengatakan hal yang sama. Hahaha, Zuo Fan menyesap tehnya sendiri. Matanya berkedip. Mirip namun tidak. Tapi sebenarnya juga sama karena aku terlahir kembali. Zuo Fan berasal dari Kaisar Iblis Zuo Yifan tetapi pria itu sudah lama meninggal. Yang sebelum kamu hanyalah Zuo Fan. Yang mengalami begitu banyak pengalaman di alam fana. Permaisuri yang memikat. Kamu tidak akan pernah melihat gambaran masa laluku tidak peduli seberapa banyak kamu mengamatiku. Zuo Fan menyeringai dan meletakkan cangkirnya. Teh yang enak, kembang sepatu, dan air segar. Menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Ini seperti Ruby Cloud Sek. Harum dan penuh dengan energi wanita. Pelayan Zuo tahu tehnya. Teh gunung Ruby Cloud Sekte dikumpulkan oleh para gadis kami dengan ujung lidah mereka di awal musim semi. Saat teh tersebut masih murni. Tidak ada tempat lain yang memiliki kualitas seperti itu. Ujung lidahmu, katamu. Zuo Fan mengangkat alisnya. Melihat kenampan teh. Yang mana milik Qin Cheng? Saya akan pesan 10 kilo. Terima kasih. Gadis-gadis itu berpaling darinya ke Chu Qin Cheng. Terkikik. Permaisuri yang memikat juga tersenyum. Chu Qin Cheng tersipu. Memelototinya dan memperingatkannya untuk tidak bersikap sembrono. Zuo Fan masih melihat-lihat cangkir teh. Mengabaikan tatapannya yang berapi-api. Pelayan Zuo sangat lucu. Kamu tidak seperti dia. Hahaha. Sang permaisuri memikat berubah menjadi serius dan berbasa-basi. Kita sudah berbicara begitu lama namun aku belum tahu apa yang dilakukan perwakilan Kaisar Iblis di sini. Tidak berhasil dalam upaya mulianya. Zuo Fan meletakkan teh di sampingnya dan tersenyum. Tidak banyak. Hanya tawar-menawar untuk didiskusikan dengan permaisuri yang memikat. Tawar-menawar. Tepat. Zuo Fan menjadi serius. Permaisuri yang memikat pasti sudah mendengar sekarang bahwa Tuan akan bertarung dengan Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu. Mereka sedang menguji keadaan sekarang. Dengan niat buruk. Oleh karena itu,
Kaisar Iblis ingin meminta Permaisuri memikat untuk turun tangan dan menjadi penengah. Setelah sukses, hadiah besar menanti Anda. Alis Permaisuri memikat bergetar. Jadi itu sebabnya kamu ada di sini. Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon juga tidak mudah untuk dihadapi. Karena sifat mereka yang buruk. Mereka hampir tidak memberi perhatian kepadaku. Satu-satunya alasan keduanya memulai perang ini adalah karena mereka kalah jumlah. Tapi Permaisuri yang memikat, dengan tampil dan berdiri bersama Tuan, itu akan menjadi seri. Mereka tidak akan pernah mencoba apapun pada saat itu dan semua orang akan mundur. Masyarakat akan beruntung bisa terhindar dari bencana seperti itu. Begitu. Kaisar Iblis menginginkan dukunganku untuk mengintimidasi mereka. Permaisuri memikat menyipitkan mata lalu menolak. Pelayan Zuo dapat kembali ke Kaisar Iblis. Karena Sekte Awan Ruby tidak akan ikut serta dalam acara buruk seperti itu. Permaisuri yang mempesona. Kami belum mengucapkan persyaratan kami. Mungkin itu sesuai dengan keinginanmu. Tidak perlu. Melangkah masuk bisa memaksa keduanya untuk mundur. Tapi bagaimana nanti? Kebencian mereka akan diarahkan padaku. Aku tidak berpikiran sempit untuk mengambil keuntungan sekecil itu dan membuat dua kaisar tidak disukai. Permaisuri yang memikat melambai padanya. Pelayan Zuo, kamu boleh pergi. Suruh mereka berangkat. Gadis-gadis. Para murid segera datang dan menawarkan. Silakan. Melihatnya dan kemudian pada Chu Qingcheng yang ragu-ragu. Zuo Fan mencibir. Dia mengangguk dan berdiri. Saya bekerja keras untuk meyakinkan Kaisar Iblis untuk memenangkan hati Permaisuri yang memikat. Tapi sayangnya, Nyonya kedinginan. Aku hanya perlu membahasnya dengan Kaisar Pedang dan membiarkan dia memiliki peta laut neter. Tunggu. Permaisuri memikat berteriak mendengar kata-katanya. Apa yang kamu katakan? Peta laut neter. Itu istilahmu. Peta laut neter. Zuo Fan mengangguk. Memang benar. Tapi bukan yang asli. Hanya salinan. Menyalin. Kamu berani mengatakan itu. Mei Sangu membalik ketika hanya menyebutkan kata itu. Saya masih belum membayar Anda kembali untuk salinan terakhir yang Anda berikan kepada saya dan sekarang Anda membawa kain kotor Anda ke sini lagi. Permaisuri yang memikat tampak muram. Menatapnya. Zuo Fan mencibir. Saya baru saja akan menyebutkan itu. Ketika saya mengajukan proposal. Saya berkata saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menyalin peta jika Anda memberi saya Qingcheng. Tapi apa yang Anda lakukan? Kembali ke sekte dan biarkan aku menggantung. Aku tidak mudah tertipu seperti Qingcheng dalam mempercayai kebohonganmu. Tapi dia bersikeras untuk memilikinya atau dia akan dimarahi. Saya kemudian berjanji padanya dan memberinya peta. Zuo Fan membungkuk ke belakang. Menjulurkan pinggangnya dengan sangat sugestif. Nadanya mengejek. Bukankah ini peta juga? Meskipun bukan peta laut neter. Tapi aku lebih suka kamu meludahiku daripada Qingcheng. Zuo Fan. Chu Qingcheng tersentuh dan tampak hatinya meleleh. Permaisuri yang memikat sangat serius. Dan sekarang, apakah petanya nyata kali ini? Tentu saja. Kaisar Iblis secara pribadi menawarkan kesepakatan itu sehingga kesepakatan itu pasti asli. Zuo Fan berteriak. Kaisar Iblis berencana untuk menyerang kepala 8 kaisar terlebih dahulu. Kaisar Pedang. Dia hanya perlu muncul dan dua lainnya akan dengan mudah mundur. Tapi aku merindukan Qingcheng dan berharap bisa memberikan bantuan pada Sekte Ruby Cloud. Jadi aku membujuk Kaisar Iblis untuk mencari sekutu lain yang layak. Dan merekomendasikan Permaisuri memikat. Aku melakukan semua ini agar Qingcheng dan aku bisa bersama. Aku melakukan ini demi kepentingan pribadi. Karena Kaisar Pedang sudah cukup untuk memaksa keduanya mundur. Jadi kenapa repot-repot membuat peta lain? Permaisuri yang memikat mengangguk. Bagaimana kita bisa yakin bahwa peta itu asli? Saat kami memberikan salinannya kepada Anda, kami juga akan membawa peta aslinya sehingga Anda dapat melihatnya sendiri. Anda juga dapat meminta Kaisar Juli untuk memeriksa kekurangannya. Kalau begitu, kami menyetujui usulan Kaisar Iblis. Permaisuri memikat berteriak dengan tekad. Karena ini melibatkan Kaisar Pedang.
Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu tidak akan mengarahkan kemarahan mereka padanya. Kaisar Pedang ada di sana untuk memimpin dan dia akan aman. Bersambung.